Selamat pagi, assalamualaikum Om Ole. Waalaikumsalam. Apa kabar Om? Baik. Sehat Om? Alhamdulillah. Om Ole, hari ini kita mau review sepeda keren ya Om Ole. Dahon Vigor D9. D9 ya Om. Ya. Om Ole, sebutin dulu nama lengkap Om Ole, terus aktivitasnya apa saat ini? Nama lengkapnya M. Soleh. M Soleh. Nama panggilan oleh Said. Aktivitas masih sebagai wartawan, editor foto Oke. di salah satu koran di Jakarta. Oke. Dan Om juga ikut di komunitas Dahon ya Om ya? Ya, ikut beberapa komunitas Dahon Vigor, terus Dahon Indonesia, Ya. sama Dekade Dahon Depok. Oke. Om, hari ini kita mau review sepeda kerennya Om Ole nih. Ini sepeda apa Om? Bisa ceritain sedikit Om? Ini sepeda sebenarnya sepeda termasuk sepeda city ya, sepeda untuk di kota lah istilahnya. Cuma kan kadang-kadang orang Indonesia tuh suka yang tantangan. Iya. Nah, kebetulan saya suka perjalanan yang agak lumayan nanjak dikit lah istilahnya. Jadi saya coba bisa nggak pakai sepeda ini, ternyata ya nyaman juga gitu loh. Oke. Om, kalau boleh tahu, ini yang size 20 ya Om ya untuk bannya ya? Bannya 20. Size 20. Oke Om, kita liatin satu-satu dulu Om. Ya. Sebelum kita bahas yang lain. Ya. Om Ole sudah melakukan beberapa modifikasi sepertinya nih Om ya. Kalau kita lihat dari ban, ini udah bukan ban orinya Om. Bukan, ini ban sudah ganti karena ban orinya waktu itu sudah agak lama, jadi ada perjalanan keluar kota dengan safety yang aman, jadi kita ganti. Oke. Ini ban 20 kali berapa Om? 175 atau berapa? Ini 800 kalau nggak salah ya. Ini lebih gede dari yang aslinya soalnya. Oh gitu. Iya. Dan ini pakai untuk apa? Kendai ya Om tadi ya? Iya, Kendai. Oke. Dan udah kata Om Ole bisa lumayan belusukan ya Om? Lumayan belusukan udah bisa, ini eksi-eksian aja mah udah bisa lah. Oh, oke. Nah, terus kalau dari ini pakai V-brake masih Om ya? Masih V-brake semua. V-brake-nya apa mereknya Om? Mereknya itu dari keluaran Dahon ini dia. Oh. Masih aslinya. Tekro berarti. Iya. Kalau dari Dahon asli ya. Di sini Om juga tambahin aksesoris tas ya Om? Iya. Apa sih namanya nih Om kayak gini? Apa ya? Sebenarnya untuk yang asli Dahon bukannya begini sih. Oh bukan. Lebih panjang. Karena terlalu mengganggu depan, jadi kita rubah jadi yang lebih short. Lebih short. Oh, oke. Ini bisa buat bawa apa aja Om biasanya Om? Kalau untuk di depan nggak bisa terlalu gede tasnya karena ada kabel yang agak panjang di sini. Biasanya bawa apa, masukin apa? Duit apa nih Om situ? Ini untuk biasanya saya pakai untuk jas. Oh, oke. Raincoat ya? Raincoat aja. Iya, raincoat. Bener, ini suka jalan jauh nih kayaknya, suka ngabur-ngabur nih kayaknya mulai nih. Nah, kalau dari depan kokpit nih Om, kita dari kokpit. Ini ada perubahan apa Om di sini? Shifternya udah berubah ya? Shifter aja, kita pakai Tiagra. Untuk rem kita masih pakai asli, dia bawaan Bronton, bawaan Dahon, masih Afit. Oh, jadi ini masih orinya ya, masih ori ya. iya. Tapi di sini shifternya sudah ganti. Iya. Ada 2, kiri dan kanan ya. Iya. Yang kiri 2 speed, yang kanan 10 speed. Iya. Jadi 210 ya Om ya. Oke. Nanti kita lihat juga bawaannya. Ini pakai gripnya aslinya atau? Gripnya masih asli. Masih aslinya Om ya. Oke. Nah, di sini juga ada tulisannya Dahon USA 1982 gitu. Bukan 82 buatan ya kan Om? Bukan, itu asli dari sananya itu. Oke, jadi ini brandnya USA tapi buatan mana? Ini buatan mana ini ya? Taiwan atau apa? Kayaknya sih Taiwan. Oke. Nah, ini frame Dahon Vigor D9 D9. Ini yang katanya ini alloy ya Om? Alloy. Katanya teknologinya pakai hydrofoam
Ya, jadi katanya sih menurut ahlinya dia nyetaknya ini pakai air tekanan tinggi ya Om. Untuk katanya untuk lebih presisi sih sebenarnya kayak gitu. Lengkungannya shape di sini nih. Nah, di sini ada sistem locknya. Ini safety locknya teman-teman. Kalau misalnya lihat ada safety lock untuk foldingnya. Jadi kalau misalnya posisi mau riding, locknya ada dua ya Om kalau di sini ya. Ada di kiri sama ada di kanan. Biasanya Om Oleh kencengin ya Om kalau misalnya mau riding ya. Iya, biar safety aja. Biar lebih safety. Oke. Om Oleh sebelah sini bisa Om. Ini saya mau tanya. Om Oleh udah ngerubah crank ya. Jadi 2 speed. Karena aslinya kan single ya. Single. Ini ukuran berapa Om? Ini ukuran 52 cranknya, tapi yang dalam itu 32. Jadi 52 32 ya. Dan Om di sini ada modifikasi nambah clamp untuk brace on ya, untuk dudukannya FD-nya Om FD, ya. karena dia nggak punya dudukan di dahon. Oh, aman Om itu Om? Aman, sampai saat ini udah hampir 4 tahun ya. Aman-aman aja nih, alhamdulillah. Ini kenapa sih Om sampai diubah jadi 2 speed gini? Ini udah mulai melehoy apa bagaimana Om? Sebenarnya ketika kita ingin tanjakan yang lebih enak, ya terpaksa kita ngerubah biar lebih dengkul lebih ringan gitu loh. Biar otot juga nggak terlalu dipaksakan. Akhirnya kita rubah speed dengan 2 speed ya. Iya. Jadi kalau pas lagi nanjak curam, Om bisa move ke yang lebih kecil. Lebih enak. Iya. Nah, di belakang juga Om pakai Kenda ya bannya Om. Wheelsetnya ban 20. Cuman ada perubahan di sini juga. RD-nya diganti Tiagra. Karena Om Oleh ganti gearbox sprocketnya jadi 10 speed ya Om ini. Iya, 10 speed. 10 speed. Yang paling besar berapa Om? 34 atau 36? Ini 34. 34 ya? 32 deh malah. Oh ya? Iya, 32 ini. Kuat juga Om nanjak pakai 32. Ya, tadinya mau yang besar tapi kayaknya lebih apik yang kecil kalau untuk Sally. Oh, oke. Nah, di belakang sini ini kelihatan banget nih sepeda buat ngabur kayaknya nih. Udah ada tas gede gini. Om, ini raknya apa Om? Topik ya Om? Ini raknya Topik. Rak Topik. Oh, bisa ya masuk di ini ya Om? Bisa. Nggak ada perubahan atau Nggak apapun? ada perubahan. Oke. Kasih spakbor dalamnya biar nggak nyepret. Ini pakai tas Topik juga ya Om? Iya. Nah, kalau seat post Om ini ukuran berapa? Kalau inget nggak ukurannya? Ukurannya berapa ya? Lupa ukurannya. Lupa ya. Terus dan ada perubahan lagi di sini Om pakai Brooks ya. Ini Brooks B19 ya maksudnya. Oh, oke. Lebih enak sih sebenarnya. Kenapa Om? Di pantat kita tuh lebih inilah, lebih nyaman. Iya. Infonya tuh katanya Brooks itu lebih nyesuaiin ke bentuk postur kita ya. Postur pantat kita. Bener-bener. Untuk trek-trek jarak jauh dia lebih nyaman sih. Oh iya. Om, sedikit aja Om. Kenapa sih alasan memilih sepeda ini Om? Apakah emang targetnya buat jarak jauh atau buat touring atau seperti apa Om? Sebenarnya di awal-awal beli ini sih sebenarnya karena frame-nya agak unik gitu. Terus karena tadinya nggak suka sepeda jauh, ya kita pakai sepeda biasa akhirnya. Setelah pandemi, nah itu baru saya nyoba untuk jarak yang lebih dari 50 kilo lah. Ternyata enak. Akhirnya setelah nyaman, coba-coba tanjakan yang lebih jauh lagi. Nah, ternyata sepeda ini rekomen juga untuk di beberapa trek, termasuk trek XC. Sudah beberapa kali saya coba, ya rekomen juga sih. Mulai. Jadi sebenarnya keunggulan sepeda ini apa Om? Keunggulannya yang saya tahu mah kalau untuk yang saya udah coba ya, ini XC udah saya coba.
Terus tanjakan udah saya coba. Lebih komplit aja ternyata dengan sepeda ini gitu. Meskipun dia masih pakai rem manual kan, belum disc brake. Tapi untuk selama ini ya aman-aman aja selama turunannya tidak terlalu curam gitu. Gitu sih. Oke. Terus ini infonya kan Om Oleh ini yang sepeda yang kedua ya, padahal dulu pernah punya yang sama ya. Iya. Itu juga bisa beli lagi yang sama, itu reasonnya apa Om? Masa cuman karena unik, tapi pasti ada sesuatu yang bisa lebih diinfokan lagi ke kami Om. Kira-kira kenapa? Memang awalnya saya beli ini yang silver ya, daun silver dengan merek yang sama. Itu pun tidak sengaja saya lihat karena bentuknya yang mungkin dulu lebih unik. Setelah berapa tahun saya punya, akhirnya ada temen yang naksir gitu loh. Ada yang naksir, akhirnya ya udahlah saya jual. Setelah saya jual, kebetulan saya kan ada klub Daun Vigor. Nah di Daun Vigor itu saya minta dikeluarin, tapi nggak dikeluarin dari grup gitu loh. Udah Om nggak apa-apa, sambil mantau aja gitu kan. Nah akhirnya lama kelamaan saya nggak enak kan, akhirnya saya beli lagi dengan warna yang biru hitam ini. Sengaja kali yang dikomporin biar beli lagi. Kayaknya sih gitu, biar beli lagi. Iya. Om, terus dari kita bicara keunggulan tadi, kenapa memilih itu, terus sebenarnya Om punya kebanggaan sendiri nggak sih sama sepeda ini? Ada cerita tertentu nggak sih sepeda ini, story-nya seperti apa, atau ada bangganya seperti apa kira-kira? Ini kalau bisa ngomong mungkin ini sepeda udah nangis. Saya pernah waktu ke Banten, ke mana tuh? Trek Maya ke Banten gitu. Cilegon. Nah kebetulan waktu itu jarak kita kan di bawah 100. Kalau nggak salah 80 sekian lah. Iya. Nah saya nyasar tuh di sana. Nyasar hampir 24 kilo lebih. Saya pikir treknya kan biasa aja kayak Depok HI lah, 24 ya cuma segitulah. Ternyata pas saya susuri lewat Google Map, itu naik turunnya ampun-ampunan gitu. Aduh. Tapi ya itu karena ini sudah pegangan saya udah tahu karakter sepedanya, ya enak-enak aja. Akhirnya sampai terakhir ketemu juga sama rombongan. Lalu dari semua keunggulannya, ini berapa lama Om bisa melakukan lipatan ini sendiri Om? Lipatan sih nggak lama ya. Kita perlu ngendorin ini dulu, yang di sini. Ngeloknya sebentar. Udah itu dia udah bisa ngelipet langsung. Oke. Paling sekitar 2 menitan. 2 menitan ya. Karena kan kami yang di Jakarta atau yang di kota-kota besar kadang perlu waktu untuk melipat itu, untuk masukin ke bis atau masukin ke kereta gitu Om ya. Iya Om, kita bicara tentang sepeda saat ini. Bukan sepedanya, sekarang bersepedanya Om Oleh. Om Oleh ini kan, ini kalau untuk ini sendiri Om Daun, ini udah sampai mana aja sebenarnya? Ini udah sampai mana ya? Ini kalau untuk daerah-daerah Bogor sih udah kemana-mana nih. Termasuk Trek Rumpin, Ciapus, Mekarsari, Kopi Tubing, Puncak sudah berapa kali ya, Hambalang udah berapa kali, KM0 juga udah pernah. Untuk jarak-jarak terjauh waktu kita trek Banten itu hampir 125-an kalau nggak salah akhirnya. Meskipun trek awalnya cuma 80 berapa gitu. Iya. Karena saya nyasar sendirian, akhirnya lebih dari 100. Oke. Dan kira-kira planningnya Om Oleh untuk sepeda ini ke depan mau seperti apa Om? Apa mau lebih long distance lagi, atau mau ada perubahan lagi yang mau diganti? Apanya mungkin planningnya seperti apa Om? Ini sih tetap nggak akan diganti. Ini udah nyaman lah buat saya nih. Untuk long distance ke depan sih rencana mau ke Tanjung Lesung, tapi masih planning, atau Jakarta Bandung. Soalnya ini belum pernah nih ngerasain Jakarta Bandung. Oh ya? Belum pernah. Oh yang terakhir bukan pakai ini ya? Bukan pakai ini. Oh. Pakai merek yang lain. Oke. Om Oleh,
Om Oleh sekarang memasuki usia 56 tahun. Iya. Sebenarnya tujuannya apa Om Oleh sampai sepedahan segitu aktifnya bersepeda? Bersepeda itu sebenarnya bikin kita fresh ya. Mungkin di awal-awal bagi pemula banyak yang merasakan bersepeda itu berat atau apapun. Nah itu kuncinya bisa karena biasa gitu loh. Jadi biasakan dulu kita latihan sedikit sesuai kemampuan. Kalau kita suka jarak jauh, ya kita terus latihan. Saya basic saya kan MTB. Tadinya kemana-mana loading gitu. Pasca pandemi, saya coba untuk latihan sendiri dengan jarak-jarak tertentu. Ya alhamdulillah sekarang kalau untuk jarak 150 sih udah bisa lah. Oke. Jadi tadi bilangnya fresh dalam segala apapun. Maksudnya gimana nih Om? Fresh dalam bekerja kah? Atau Om punya stamina lebih baik dalam bekerja? Atau keharmonisan berkeluarga lebih baik? Gimana Om cerita sebenarnya? Sebenarnya kalau untuk bersepeda, yang pasti kita lebih, setelah bersepeda ya, kita lebih fresh karena kita bisa melihat pemandangan-pemandangan di sekitar kita. Terus penduduk kita lihat misalkan di pelosok-pelosok dengan nyamannya mereka beradaptasi dengan lingkungan. Jadi setelah bersepeda rasanya pikiran segar aja gitu loh. Dan bekerja juga lebih enak karena kita lebih fresh gitu. Oke. Kalau misalnya kita bicara Om, misalnya teman-teman lain nih yang baru mau mulai bersepeda, misalnya sama umurnya antara 56 sampai 60 tahunan ke atas Om, kira-kira apa aja yang mesti diperhatikan Om supaya lebih aman berkendara seperti ke depannya? Sebenarnya untuk bersepeda itu kita nggak usah ngoyo aja gitu ya, sesuai kemampuan apapun treknya. Kalau kondisi kita juga lagi nggak bagus, ya nggak salahnya kita tuntun aja gitu loh. Dan nggak usah dipaksakan. Nggak usah dipaksakan. Kalau itu pun kita harus lihat medannya, disesuaikan dengan kemampuan kita. Seperti apa gitu loh. Jadi kalau mungkin tanjakannya agak curam atau turunan yang agak menukik, kalau kemampuan kita serasa kita nggak bisa, ya udah kita lakukan sebisanya aja. Oke. Nah, terus kalau misalnya kita bicara komunitas nih Om, punya sepeda seperti ini, terus punya komunitas, keunggulannya apa juga Om dari situ Om? Kira-kira positifnya apa dari Om punya komunitas selain punya teman banyak? Sebenarnya yang utama kan bersepeda itu silaturahmi ya. Di samping sehat juga, dengan silaturahmi itu kan kita bisa bertukar ilmu gitu loh, juga bertukar pengalaman, juga bisa cerita yang lain. Mungkin di situ yang kita dapat dari bersepeda komunitas itu. Oke. Dan terakhir Om Oleh, dengan kondisi sekarang nih Tangerang Selatan, Jakarta yang selagi dilihat dengan polusinya tinggi Om, kira-kira saran Om seperti apa yang berhubungan dengan sepeda? Apakah lebih baik bersepeda setiap hari atau bekerja pakai sepeda? Sarannya Om seperti apa Om untuk lebih sehat untuk lingkungan itu sendiri Om? Sebenarnya sih lebih efektif memang ketika kita ngantor memang bersepeda. Tapi mungkin keadaan juga kadang-kadang yang memaksakan kita bisa nggak bersepeda untuk ke kantor gitu. Betul. Kalau memang kita bisa ke kantor dengan sepeda, ya apa lebih baik kita bersepeda gitu loh. Karena di samping kita dapat sehat, dapat segarnya juga, dapat juga ritme untuk bekerja kan kalau kita berolahraga lebih fresh. Baik, oke. Om Oleh, terima kasih banyak
sampai bertemu di sepeda yang lainnya. Karena Om Oleh ini sepedanya ada 200 ada berapa? 202. Gitu. Saya pengen banget lagi saya ketemu lagi sama Om Oleh dengan sepeda-sepeda yang lainnya. Ini karena sepedanya Om Oleh banyak banget gitu. Ada yang buat loncat-loncat, ada yang buat macam-macam lah gitu Om ya. Gitu. Om Oleh makasih banyak sudah berikan waktu untuk saya, untuk teman-teman untuk bisa bercerita. Siap. Mudah-mudahan Om Oleh ke depan lebih sehat lagi, lebih semangat lagi bersepedanya. Gitu kan Om. Makasih banyak Om Oleh. Oke. Sampai ketemu lagi Om. Sehat selalu Om.